Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan, channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk informasi seputar dunia kuliner dan dunia wisata. Ikuti terus ya. Travelers, masih di Bangkok nih, dan sekarang sudah memasuki hari kelima saya akan menginap di hotel seputar Pratunam. Sebelumnya saya sudah menginap di hotel daerah Pratunam juga, tapi untuk kali ini saya dan rombongan ingin pindah ke hotel yang lain, mencoba Hotel Siam Star. Ini adalah hotel yang berada di daerah Patung Muawan, Bangkok, hanya 200 meter dari stasiun jaringan kereta bandar Ratchaparong. Karena masih berada di daerah Pratunam juga, ini hotel juga berlokasi sangat dekat dari pasar Pratunam. Jaraknya juga cuma 100 meter, dan yang paling penting juga adalah pasar di Pratunam lebih mudah dijangkau dari hotel ini. Emang sih karena berada masih di daerah Pratunam, maka ini memberikan akses yang sangat mudah untuk berulang kali menjelajahi pasar Pratunam, berburu baju-baju murah. Sangat dekat ke Platinum Fashion Mall, berjalan kaki hanya 10 menit. Kemudian ke mall yang menjual barang-barang kosmetik dan skincare Tofu yang menjadi incaran para ibu-ibu, itu juga cuman berjalan kaki sekitar 10-11 menit. Meskipun masih berada di daerah Pratunam, tapi hotel ini berada di kawasan yang cukup tenang, tapi juga tidak jauh dari jalan besar, jalan utama. Lokasinya berada di pojokan, jadi memang ini merupakan lokasi yang berada di jalan buntu, artinya Hotel Siam Star ini berada tepat di ujung jalan. Untuk mencapai pasar Pratunam lebih dekat, kita bisa memanfaatkan akses melalui jalan pintas atau shortcut yang berada di belakang Hotel Bayoki. Akses jalannya memang lumayan terbatas ya, meskipun nggak kecil-kecil amat. Tapi kalau banyak mobil yang parkir di sini, maka memang taksi online agak susah masuk, terutama yang ukuran van ya. Tapi ya nggak ada masalah sih travelers, meskipun juga berada di ujung jalan, berada di pojokan hotel ini, maka masih bisa kok mobil atau taksi online untuk memutar di depan hotel tanpa sulit. Nah, sekarang saya sudah sampai di Hotel Siam Star dan akan check-in. Masuk ke lobi melalui pintu kaca dan suasananya cukup bersih, rapih, dan tenang. Area lobi didominasi dengan warna dinding biru, kemudian lantainya berwarna coklat bermotif kayu, dan furniturnya juga berwarna coklat muda. Traveler, sebenarnya saya sudah reservasi lewat online booking ke Hotel Siam Star ini. Namun untuk pembayaran harus dilakukan langsung pada saat check-in. Jadi pada saat reservasi kita tidak bisa melakukan pembayaran untuk reservasi kamar kita. Aturan hotel ini, setiap penambahan satu orang untuk kamar double akan dikenakan tambahan charge 700 baht. Tapi penambahan 700 baht itu tidak akan memberikan tambahan tempat tidur kepada tambahan satu orang ini. Sementara kalau kita memesan kamar dengan double bed dan satu single bed, artinya untuk 3 orang, kita hanya diberikan tambahan charge 500 baht. Karena kita ada yang satu kamar untuk 3 orang, akhirnya saya memilih opsi terakhir tadi. Juga untuk setiap satu kamar harus deposit sebesar 1000 baht juga, dan akan dikembalikan pada saat check out kalau tidak ada komplain untuk kerusakan atau kehilangan barang dari milik hotel. Check-innya harusnya jam 3 sore dan check outnya adalah jam 11 siang. Kalau misalnya travelers ingin early check-in, katakanlah check-innya dari jam 12 malam sampai dengan jam 5 pagi, maka akan dikenakan 700 baht. Dan ini juga tergantung kepada kamar yang tersedia. Tapi kalau misalnya check-innya dari jam 5 pagi sampai dengan jam 1 siang, maka akan dikenakan charge 500 baht. Semua kamar di sini non smoking ya travelers, jadi kalau Anda yang rokok di kamar akan dikenakan charge 2000 baht. Tapi kalau travelers datang lebih awal kemudian melakukan check-in dan belum waktu untuk check-in jam 2 siang, maka kita bisa menitipkan barang-barang kita ke hotel dan kemudian akan mendapatkan kunci setelah jam 3 sore. Area lobinya nggak terlalu gede ya travelers, tapi sekat antar ruang yang ada di lobi menggunakan dinding kaca, jadi terkesan luas. Di area lobi juga banyak tersedia kursi dan sofa untuk tamu-tamu menunggu proses check-in, karena memang seperti yang saya alami saat itu adalah karena kita harus membayar pada saat check-in dan kemudian ada perubahan komposisi kamar, maka proses check-innya agak memakan waktu juga. Rasanya sih keamanan di hotel ini cukup terjamin ya travelers, karena setelah jam 11 malam maka kita hanya bisa masuk jika menggunakan
kartu akses kamar. Jadi hanya orang-orang yang menginap di hotel yang bisa masuk ke dalam hotel ini. Meskipun lobinya kecil tapi cukup apik ya travelers, karena banyak elemen-elemen dekorasi yang memberikan kesan cukup menyenangkan untuk suasana lobi ini. Salah satu kelebihan dari Hotel Samstar ini dibandingkan hotel-hotel yang lain adalah rate kamar sudah termasuk dengan breakfast. Nah, saya dan rombongan kan datangnya jam 9 pagi ya travelers, mestinya sih tidak mendapatkan jatah breakfast pada hari itu karena baru check-in siang dan breakfastnya adalah besok pagi. Tapi ketika saya minta izin apakah sudah boleh breakfast, petugas hotel memberikan kami kebijakan untuk boleh breakfast pada saat itu juga. Tentu saja tawaran itu kami sambut dengan hati senang dan mari kita lihat breakfastnya seperti apa. Breakfast disediakan setiap pagi mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Nah, ini area breakfastnya terdiri dari beberapa meja dengan bahan marble dan kemudian kursi plastik dengan warna hijau. Petugas yang melayani baik di reception maupun di area breakfast ini juga cukup ramah dan helpful travelers. Breakfast yang disediakan adalah berupa roti bisa di toast atau dibakar. Tersedia 2 toaster di sini dan petugas akan menyiapkan 2 lapis roti untuk setiap tamu yang akan melakukan breakfast. Tapi kalau kita mau nambah lagi rotinya tidak ada masalah ya travelers. Bread toast ini bisa kita kombinasikan, ada berupa selai coklat, selai nanas, kemudian ada susu kental manis, dan kemudian satu lagi adalah selai madu travelers. Mau dioles butter juga tersedia. Untuk minumnya tersedia teh, kopi, dan air hangat atau air putih. Untuk kopinya ada berupa kopi saset ya. Untuk brandnya bisa dilihat di sini ada 2 jenis, yang rich aroma dan jenis lain adalah espresso roast. Tapi kalau travelers ingin mengaduk sendiri atau membuat sendiri kopi, juga tersedia kopi yang ada di jar. Juga tersedia dispenser dengan air hangat dan air panas atau dingin yang bisa digunakan untuk refill tumbler travelers. Kalau mau ngangetin makanan, bisa beli makan dari luar dan ingin diangetin di sini, ada microwave yang bisa digunakan. Kebetulan saat itu cukup banyak tamu yang menginap di hotel dan sebagian besar ternyata orang Indonesia. Nah, ini breakfast saya travelers, roti toast dengan diolesi serikaya nanas dan kemudian kopi susu. Nikmat. Kalau travelers misalnya ingin menimbang koper atau bagasi atau barang belanjaan ketika ingin pulang khawatir overload, maka di area breakfast ini juga terdapat timbangan yang bisa digunakan. Tidak pakai koin, jadi bisa digunakan secara free. Kalau misalnya travelers ingin memesan taksi atau kendaraan, bisa memesan di counter yang tersedia di lobi hotel. Atau misalnya memerlukan kendaraan untuk menuju bandara, bisa pesan di lobi hotel, tersedia counter dengan rate yang sudah ditetapkan. Nah, ini sudah sore hari ya travelers, kita sudah mendapatkan kunci dan kemudian kita akan masuk kamar. Menuju kamar ada 2 akses melalui tangga dan melalui lift, tapi unit liftnya cuma ada 1 dan hanya bisa diisi oleh 5 orang, jadi terbatas. Nah, ini area koridor menuju kamar ya travelers, tenang dan kemudian penerangannya juga cukup. Ini kamar yang saya tempati, deluxe double room. Luas kamarnya sekitar 20 meter persegi. Di dalamnya ada 1 tempat tidur dengan ukuran king size dan 2 bantal. Di sebelah kiri dan kanan bed ada nakas dan lampu baca dan kemudian tombol untuk menyalakan lampu serta colokan. Di depan tempat tidur ada meja kerja, kemudian ada TV. Lantainya dari kayu parkit jadi nggak keras dingin kalau AC-nya dinyalakan. Di sebelah meja kerja ada lemari kayu tanpa pintu. Tidak ada slippery atau setrikaan ya travelers. Di kamar juga disediakan hair dryer, 2 botol air mineral, kemudian 1 tisu gulung, dan juga tersedia colokan. Juga tersedia minivis di bawah meja kerja. Juga tersedia cermin gede dan kursinya. Untuk mendinginkan kamar ada AC split dengan remote-nya. Karena ini kamar untuk 2 orang, maka tersedia 2 towel. Saya perhatikan lebih detail, ternyata di sini disediakan pengharum ruangan. Kamarnya dicat berwarna abu dengan permainan tekstur wallpaper dan warna yang berbeda di berbagai dindingnya. Meskipun saya jarang nonton TV ketika berada di kamar, namun ketika saya coba, TV-nya cukup jelas gambarnya dan saluran internasional juga. Kamar mandinya juga bersih dengan dominasi warna putih dan warna coklat di beberapa dindingnya. Tersedia shower dengan air panas dan air dingin dengan tekanan yang cukup dan tidak ada gangguan pada
temperatur air. Air panasnya dari water heater ya travelers. Ada sabun dan sampo dalam ukuran besar. Sabunnya cukup wangi dan lembut ya travelers. Ada mini sink dengan cerminnya dan WC-nya juga dengan semprotan. Kemudian di kamar mandinya juga ada ventilasi melalui jendela kecil. Air minumnya dengan ukuran 600 ml dengan brand dari hotel sendiri. Kalau air mineralnya habis, travelers bisa mengisinya di dispenser yang ada di ruang breakfast. Nah, ini juga ada semacam pengumuman di kamar ya. Jadi kalau ada kehilangan dari barang milik tamu seperti uang, kemudian emas atau barang berharga lainnya dan terjadi di hotel, maka hotel akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi sampai dengan 5.000 baht. Sepertinya ini pemberitahuan untuk menunjukkan tanggung jawab hotel dan menyatakan bahwa hotel ini cukup aman. Juga tersedia jaringan wifi dimanapun selama berada di hotel. Untuk kamar tipe superior travelers, kelebihannya adalah kamar ini punya balkon. Balkonnya menggunakan pintu geser travelers. Ketika dibuka kita bisa melihat suasana di luar. Ini adalah pemandangan dari balkon, ada bangunan-bangunan dan kemudian aktivitas lain yang bisa kita lihat di sini. Ini adalah pemandangan luar ketika balkonnya dibuka ya travelers. Nah, untuk referensi travelers kita coba lihat jenis kamar yang lain ya. Nah, ini adalah tipe kamar family suite. Ini adalah kamar dengan kelas tertinggi dan paling luas di hotel ini. Kamarnya memiliki 2 single bed dan 2 king bed, jadi artinya kamar ini bisa digunakan oleh 6 orang tamu. Kamarnya gede banget ya travelers, ukurannya sekitar 48 meter persegi dan ada 2 kamar mandi dan juga ada dapurnya. Juga ada dining area. Kita bisa lihat di sini ya travelers suasana kamarnya dan layoutnya. Kamarnya dengan dinding berwarna putih dan juga lantai dengan menggunakan kayu parkit. Meja makannya juga disediakan dengan 6 kursi terbuat dari kursi plastik dan juga ada sofa kulit di sudut ruangan. Juga ada TV ukuran 42 inch dengan saluran internasional. Untuk air mineral disediakan juga 6 botol dengan gulungan tisu yang banyak. Nah, ini dapurnya ya travelers dengan nuansa hitam, juga lemari es yang ukuran besar. Namun untuk dapurnya travelers tidak disediakan kompor ya, karena memang dilarang memasak selama berada di kamar. Kamar mandi dan WC-nya terpisah travelers, ada 2 kamar mandi dan 1 WC. Kemudian kamar mandi dan WC-nya juga didominasi dengan warna putih, terlihat bersih dan rapi. Di WC-nya juga ada ventilasi menggunakan jendela. Kemudian di depan kamar mandi ada tempat untuk jemur handuk. Colokan juga tersedia di berbagai tempat di kamar ini ya travelers, jadi nggak usah khawatir. Handuknya juga disediakan untuk 6 orang. Kamar ini juga dilengkapi dengan jendela dan ketika dibuka view-nya adalah bangunan di sebelahnya. Ini karena malam hari ya travelers. Nah, kemudian travelers kita lihat tipe kamar yang lain. Ini adalah kamar tipe standar king room. Bedanya dengan jenis kamar yang lain, untuk standar king room ini kamarnya tidak dilengkapi dengan jendela. Selainnya, selain ada tempat tidur juga ada TV dan meja kerja dan juga ada lemari dan toilet. Toiletnya juga sama bernuansa putih, ada shower room, kemudian ada sink mini dan kemudian ada WC. Toiletnya sama dengan tipe kamar yang lain, namun untuk shower roomnya tidak dilengkapi dengan tirai air. Ada lemari. Nah, untuk lemarinya yang di sini malah menggunakan tirai ya, jadi tidak terbuka seperti kamar yang saya tempati. Kemudian ini kamar yang jenis yang lain ya travelers, ini kamar tipe standar double room. Kamarnya hampir sama dengan kamar tipe yang lain ya travelers, kamar tipe deluxe, tapi sekali lagi ini ada jendelanya, tapi setelah saya perhatikan, saya cek jendelanya ini, di balik jendelanya cuma ada tembok, jadi ini hampir sama dengan kamar tanpa jendela. Kemudian dari sisi luas, untuk kamar standar room ini luasnya hanya 15 meter persegi ya. Sementara untuk yang superior luasnya sekitar 20 meter persegi. Nah, karena luasnya juga nggak terlalu gede, fasilitas yang tersedia juga terbatas. Ini adalah kamar tipe deluxe family room yang bisa digunakan untuk 3 orang. Luas kamarnya adalah 20 meter persegi. Dalamnya ada 1 single bed dan 1 large double bed. Kamar ini juga dilengkapi dengan lemari tanpa pintu. Kemudian ada meja kerja dengan kursinya, ada TV dan 3 botol air mineral. Untuk tipe kamar ini juga dilengkapi dengan jendela, kemudian ada jemuran handuk juga. Itu ya travelers, tipe-tipe kamar yang ada di Hotel Siam Star.
Nah, sekarang udah pagi-pagi, saya dan rombongan mau jalan ke Pasar Pratunam, Pasar Pagi Pratunam tepatnya. Jadi saya menuju Pasar Pratunam melewati jalan pintas yang ada di Hotel Bayuke, lewat parkirannya dan kemudian belok kiri dan sudah sampai di Pasar Pagi Pratunam. Pasar Pagi Pratunam ini bukanya mulai jam setengah 6 pagi ya traveler, sampai jam 9 atau 10 pagi. Toko-toko yang di Pasar Pagi Pratunam ini menempati jalan raya. Setelah selesai pasarnya sekitar jam 10 pagi, maka jalan yang menempati lapak ini kemudian digunakan kembali untuk jalan raya. Pasar Pagi Pratunam ini travelers bisa melihat banyak sekali para just tipper yang sedang live menawarkan barang-barang, dan banyak orang Indonesia juga loh dari bahasa yang mereka gunakan. Nah, ini suasana Pasar Pagi Pratunamnya ya, sempit-sempitan dan banyak juga para kuli angkut yang melewati jalan sempit ini sehingga kadang-kadang kita harus menyingkir kalau mereka lewat. Nah, travelers, cerita mengenai Pasar Pratunam akan saya ceritakan di video tersendiri, jadi ikuti terus channel ini. Oke travelers, demikian virtual tour kita di Hotel Siam Star, dan terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.